beberapa konsumen dari kantin ini. Pertama-tama mau kenalan dulu sama ketiga konsumen kita dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nah, ya, ini saya Dani. Dani. Iya. Gilanto. Pertama-tama untuk pertanyaan pertama saya mau bertanya Indra dulu yang jawabnya. Oke. Apa jenis makanan atau minuman yang sering dibeli di kantin? Pecel. Pecel. Sering beli pecel berarti ya? Ya. Kalau Dani sendiri? Sih tergantung kadang nasi. Tergantung hari ini mau makan apa ya? Iya. Dulu sendiri? Saya juga sama dengan Dani. Nggak boleh sama dong, boleh beda. Iya, tergantung mood. Oh, tergantung mood ya? Iya. Oke deh. Untuk pertanyaan kedua ya, apa sih milih alasan untuk makanan atau minuman yang dibeli tadi? Alasannya itu karena mini pecel karena dia sayur. Ya, sayur. Jadi sehat. Ya, karena sehat ya. Untuk Brady sendiri yang tadi tergantung mood. Rasanya lah, lebih ke rasa. Mau nyari rasa. Iya, rasa yang enak. Dan juga kenyang. Yang penting kenyang ya. Iya. Julin? Dikarenakan ini kan ada pagi, siang, sama sore. Nah, di paginya saya biasa beli mie, kalau siangnya beli nasi. Oh. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat kalian nih mengenai kualitas makanan atau minuman yang dijual di kantin Poman? Kalau menurut saya kualitasnya udah oke, sesuai dengan harga. Kalau saya rasa sih agak di bagian pembersihan lah agak kurang lah, tapi bagus lah. Cuman di kebersihannya Iya. mungkin ditingkatkan lagi ya? Iya. Menurut saya sendiri sih sangat worth it untuk mahasiswa, dikarenakan kalau mau keluar sangat jauh. Oh, ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada hal tertentu dan kualitas makanan yang menurut Anda perlu diperbaiki? Atas enggak sih, cuman kebersihan tadi kan yang udah diomong dari tadi. Teman kebersihan apa? Kalau rasa sih lah oke. Menurut juga oke. Kebersihan juga harus kebersihan menurut saya juga terlalu terlalu bersih di tengah. Oke. Oke, selanjutnya apakah kualitas produk yang dijual sesuai dengan harganya? Menurut saya sesuai. Sesuai ya? Dengan porsi segitu, dengan harga segitu sesuai untuk mahasiswa saya. Kalau saya sih kadang-kadang juga dilebihin karena emang kantin itu baik. Baik, dan apalagi untuk anak kos ya? Iya. Juga sesuai dengan harganya. Selanjutnya, menurut kalian nih, bagaimana harga produk di kantin ini? Apakah harganya tersebut terjangkau atau terlalu mahal? Untuk anak kos, untuk pribadi saya enggak sih, sesuai. Sama aja? Sesuai banget. Sesuai. Sesuai. Selanjutnya, apakah porsi makanan yang disediakan di kantin menurut kalian sudah sesuai dengan harga yang dibayarkan? Porsinya sesuai karena kita mau minta berapa ribu, dikasihnya juga sesuai gitu. Ada perbandingan. Berapa harganya? Sama sih, kadang juga makanan tuh dilebihin lah karena nggak walaupun harga anak kos itu lebih. iya sesuai juga. Sesuai. Selanjutnya, apakah kalian sering mendapati produk yang ingin dibeli tidak tersedia? Pernah sih, bukan sering, pernah. Pernah, tapi nggak sering. Kalau saya sih lihat waktunya lah, jadi karena udah pernah nggak ada produknya, jadi di waktu tertentu itu ada, jadi harus dibeli. Jadi udah hafal ya kapan Iya. produknya ada, kapan produknya nggak ada ya? Kalau menurut saya itu saya random dari pertama itu makannya. Nah, dikarenakan saya random itu saya terserah mau makan apa. Jadi lihat di kantinnya ada apa dulu ya? Kemudian jika produk favorit nih nggak ada nih, apakah kalian cancel atau mencari produk lain, misalnya yang lain? Tetap milih produk lain karena itu diurusannya dengan perut. Ya benar-benar. Jadi, Sama juga. dan ini sama ya? Ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau diwawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Oke, baik. Terima kasih, mungkin sekian wawancara dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama dua konsumen di kantin Poman Bubble. Jadi yang pertama, perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Revi Marcelina, salah satu mahasiswa dari kampus ini. Dan Saya Isis Menti dari kelas 4 EB.
Jadi baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai makanan di sini. Nah, yang pertama, apa jenis makanan atau minuman yang sering dibeli di kantin? Repi dulu. Kalau makanan sih kayaknya nasi. Kalau minuman paling aqua. Kalau saya sih biasanya beli bakwan sama air putih aja. Oke. Yang kedua, apa alasan memilih produk tersebut? Yang pertama kalau makanan kan lebih makanan pokok ya. Kalau minuman mungkin lebih ke air mineral karena lebih sehat. Kalau saya biasanya sih karena enak, terus karena udah biasa juga, terus kalau minumannya biar lebih sehat juga. Oke. Yang ketiga, bagaimana pendapat Repi dan Iis mengenai kualitas makanan atau minuman yang dijual di kantin? Kalau menurut saya sih sangat baik. Harganya juga worth it. Oke. Kalau saya sih oke, bersih juga, terus yang jualnya juga ramah dan pelayanan juga oke. Oke. Selanjutnya, menurut kalian berdua, ada hal tertentu dari kualitas makanan yang menurut Anda perlu diperbaiki? Cukup sih untuk mahasiswa udah lumayan oke lah. Kalau menurut saya juga udah lumayan cukup sih, udah enak-enak juga. Selanjutnya, apakah kualitas produk yang dijual sesuai dengan harga? Kayaknya nggak sesuai sih. Kayaknya kalau di kantin lebih mahal dibandingkan jajanan di luar. Oke. Kalau dari saya pribadi sangat sesuai, apalagi untuk harga mahasiswa ya itu sangat sesuai banget sih, udah cukup oke. Oke ya. Kemudian menurut kalian berdua, bagaimana harga produk di kantin ini? Apakah harga tersebut terjangkau untuk mahasiswa? Menurut saya cukup terjangkau ya. Oke. Sangat terjangkau sih. Selanjutnya, menurut kalian berdua, apakah porsi makanan yang disediakan di kantin ini menurut kalian berdua sudah sesuai dengan harga yang dibayarkan? Kalau menurut saya sudah lumayan cukup. Kalau menurut saya dari beberapa kantin ada yang sudah cukup, ada yang belum sih. Oke. Nah, yang terakhir menurut Iis dan Repi, kantin mana yang sering dikunjungi kalian berdua? Kalau saya sih kantin nomor 1 yang paling juara. Kenapa tuh? Ayunya ramah. Oh, Kalau saya biasanya 1 sama 2 sih, kenapa tuh? karena yang paling enak di situ. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Repi dan Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya bersama salah satu konsumen kantin Formal Bubble. Nah, sekarang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Putasari dari kelas 2 TK. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kantin. Nah, yang pertama, apa jenis makanan atau minuman yang sering Rizka beli di kantin? Kalau makanan biasanya nasi ayam, kalau minuman biasanya cuma rasa. Oke, nah alasan membeli produk tersebut kenapa? Karena misalnya tidak berbuka dari rumah, jadi makan ikan. Lalu bagaimana pendapat Rizka mengenai kualitas makanan atau minuman yang dijual di kantin Formal Bubble? Kalau kualitas sih Nah, apakah ada hal tertentu dari kualitas makanan yang menurut Rizka perlu diperbaiki? tidak ada sih, Kak. Tidak ada sih, Kak. Nah, kemudian apakah kualitas produk yang dijual sesuai dengan harga? Sesuai sih, Kak, dengan budget mahasiswa ini. Nah, menurut Rizka, bagaimana harga produk di kantin ini? Apakah harga-harga tersebut terjangkau oleh mahasiswa? Terjangkau, seluruh mahasiswa terjangkau. Wajar. Kemudian, apakah porsi makanan yang disediakan di kantin ini menurut Rizka sudah sesuai dengan harga yang dibayarkan? Kadang ada yang tidak sesuai, kadang ada yang sesuai juga suka. Tergantung kantin. Kalau nasi misalnya kayak nasi dikit tapi harganya mahal. Yang kantin ya? Iya. Kemudian, apakah ada variasi porsi, misalnya kecil atau besar, yang menurut Anda harus disediakan di kantin? Nah, misalnya ada, misalnya puding nih, ada yang kecil, menurut Rizka harus disediakan di kantin itu harus ukuran besar, kecil. Kalau untuk di kantin mungkin ukuran besar sih, Kak, tapi harganya yang murah. Nah, kemudian, apakah Rizka sering mendapati produk yang ingin dibeli, terus tidak tersedia di kantin? Mau beli apa, tapi nggak tersedia di kantin? Mungkin contohnya kalau misalnya sudah itu gimana, Kak? Atau memang tidak?
tidak tersedia? Kalau tidak tersedia mungkin kayak tadi kakak bilang puding gitu. Nah, jika di produk favorit Friska di kantin yang sering Friska beli tidak tersedia, apakah Friska cenderung ke kantin yang lain untuk mengganti produk tersebut? Misalnya kalau dari kantin tuh. Kantin yang biasa Friska beli. Oh, enggak kan kantin. Nah, dari keempat kantin di Lapangan Babel, kantin mana yang sering Friska beli? Kantin di Ujung Sulawesi yang biasa jual ciki-ciki. Itu karena apa? Karena di situ kan kalau jualan nasi itu kayak dia kan lebih bersih kan, jadi aman, nasi aman kalau dimakan. Terus juga kan jual minuman kan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir satu lagi. Adakah dari Friska saran atau pendapat Friska yang produk yang harus disediakan di kantin yang sekarang belum ada di kantin Pondok Labu? Mungkin karena suka mie ayam jadi semoga ada mie ayam nggak di kantin. Baiklah, terima kasih oleh Friska sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.